Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, jangan beranggotakan 5 orang. Perkenalkan nama saya sendiri Ahmad Hairi. Dan di Zoom ini ada teman saya yang pertama. Perkenalkan nama saya Muhammad Haris. Perkenalkan, nama saya Nuranisa. Perkenalkan, nama saya Maulida. Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Nur. Jadi pada latar belakang yang pertama, yaitu PKL adalah salah satu kegiatan penting bagi mahasiswa di Politeknik. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dunia kerja. Dalam pelaksanaannya, PKL melibatkan berbagai pihak, serta proses yang membutuhkan pengelolaan data yang rapi dan struktur. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem informasi berbasis web menjadi solusi yang relevan untuk mendukung pengelolaan PKL. Dengan adanya sistem pengelolaan dan penilaian PKL berbasis web, diharapkan proses PKL dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan objektif. Kemudian di sini ada masalah yang dialami sistem PKL sekarang. Penilaian dan pengelolaan PKL saat ini masih dilakukan secara semi manual, di mana proses administrasi, manajemen, dan penilaian belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem yang sama. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan data, potensi kesalahan perhitungan nilai PKL, serta menyulitkan proses verifikasi kelayakan mahasiswa PKL karena perhitungannya yang masih manual. Akibatnya, proses pengelolaan PKL menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu serta tenaga yang lebih besar. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai fokus pengembangan sistem kami. Pertama, bagaimana merancang sistem pengelolaan PKL berbasis web yang terintegrasi dan efisien bagi dosen dan program studi. Kedua, bagaimana sistem bisa menyediakan fitur penilaian dan rating, review, dan ranking perusahaan sebagai bahan evaluasi dan referensi. Ketiga, bagaimana sistem menghitung nilai PKL mahasiswa secara otomatis berdasar bobot yang sudah ditentukan. Keempat, bagaimana sistem dapat memverifikasi kelayakan mahasiswa untuk mengikuti PKL secara otomatis berdasarkan transkrip nilai yang diinputkan. Tujuan sistem yang pertama yaitu menyediakan sistem pengelolaan PKL berbasis web yang terintegrasi untuk administrasi, monitoring dokumen PKL, pembacaan transkrip otomatis, perhitungan nilai, serta fitur rating dan ulasan perusahaan. Yang kedua yaitu ada menyediakan fitur rating dan ulasan perusahaan PKL yang berproses sistem untuk menghasilkan nilai dan perancangan perusahaan secara otomatis. Yang ketiga yaitu menerapkan perhitungan nilai PKL otomatis berdasarkan bobot penilaian, dosen pembimbing dan dosen penguji, serta komponen penilaian. Yang keempat yaitu membangun sistem verifikasi kelayakan PKL otomatis melalui analisis transkrip nilai mahasiswa sesuai kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya, ada solusi dari sistem. Solusi dari sistem yang diusulkan adalah sistem pengelola PKL berbasis web yang terintegrasi. Sistem ini menyediakan fitur verifikasi kelayakan PKL, pengolahan data mahasiswa, perusahaan, dan dosen pembimbing. Ranking perusahaan terbaik, data pengelolaan penilaian secara online. Dengan sistem ini, seluruh proses PKL menjadi lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Setelah UTS, fokus perkembangan kami ada pada sistem integrasi dan peningkatan otomatisasi sistem. Pertama, sistem kini sudah terhubung dengan SSO Google untuk mempermudah proses login. Kedua, kami menambahkan fitur perankingan perusahaan terbaik menggunakan teknik TPK agar pemilihan mitra PKL lebih objektif. Selanjutnya, proses analisis transkrip kami juga ditingkatkan dari input manual menjadi unggah file PDF, sehingga lebih efisien dan minim kesalahan.
Terakhir, sistem sudah berhasil kami deploy ke lingkungan EVA sebagai tahap implementasi awal. Pada sistem ini, pengelolaan dan penilaian PKL dikembangkan berbasis web dan terintegrasi dengan login menggunakan akun Google. Integrasi ini mempermudah proses autentikasi bagi mahasiswa dan pihak terkait, sekaligus meningkatkan keamanan data. Dengan akses yang lebih cepat dan terpusat, pengelolaan PKL dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Nah, jadi di ini adalah gambaran alur sistem yang dimana mahasiswa itu login terlebih dahulu ke dalam sistem yaitu menggunakan akun Politala. Lanjut mahasiswa akan mengisi data-datanya. Setelah mahasiswa mengisi data, mahasiswa data-data mahasiswa dari nilai-nilai, maka sistem akan mencek apakah mahasiswa itu layak atau tidak untuk PKL, yang dimana syarat-syarat layak atau tidaknya PKL itu IPK itu eh, eh, minimal di 2,5, SKS untuk D itu 6 dan tidak ada nilai E. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka mahasiswa akan mengulang matkul untuk memenuhi syarat dan akan mengulang lagi untuk pengisian data. Jika sistem melakukan pengecekan dan mahasiswa itu lolos, maka selanjutnya koor PKL itu akan menentukan dosen pembimbing untuk mahasiswanya. Setelah itu, dosen pembimbing akan menentukan jadwal, maka mahasiswa akan langsung melakukan konsultasi sesuai jadwal yang ditentukan oleh dosen pembimbing masing-masing. Setelah melakukan konsultasi, mahasiswa akan mengurus pemberkasan, yaitu akan melakukan pemberkasan terhadap perusahaan atau tempat yang akan dia tempati untuk PKL nanti. Setelah itu, mahasiswa akan menghubungi perusahaan untuk menyerahkan surat permohonan PKL. Jika tidak ada balasan atau mahasiswa tidak diterima, maka mahasiswa akan mengulang pengurusan pemberkasan sampai perusahaan itu nanti akan menerima mahasiswa tersebut PKL di perusahaan yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut. Setelah itu, mahasiswa akan melakukan PKL selama sesuai waktu yang ditentukan oleh pihak kampus, dan setelah selesai melakukan PKL, maka mahasiswa bisa melakukan rating pada perusahaan yang telah dia tempati untuk melakukan PKL selama dia melakukan di perusahaan yang ditentukan. Baik, mungkin, segitu saja presentasi dari kami. Salah hilapnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.